Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikir Zakaria Falevi, dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 98824501221210016. Di sini saya akan membahas intisari materi yang dibahas untuk UAS. Intisari dari materi karakter building. Topik yang akan dibahas, yang pertama ada highly effective people, yang kedua ada integrity, yang ketiga ada conflict management, yang keempat caring and selflessness. Highly effective people. Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektivitas, peneliti dapat menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi, khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas. Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Efektivitas juga merupakan perspektif yang menekan pelaksanaan tugas pekerjaan atau anggota dari organisasi itu. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan adalah bagian dari pekerjaan atau posisi individu dalam organisasi tersebut. Nah, para manajer secara rutin menaksir keefektifan individu melalui proses evaluasi presentasi. Nah, evaluasi ini menjadi dasar untuk kenaikan gaji, promosi, dan jenis imbalan lain yang diberikan organisasi tersebut. Sementara karakter merupakan gabungan dari kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan adalah faktor yang kuat dalam kehidupan karena kebiasaan bersifat tetap dan seringkali merupakan pola yang tidak disadari. Kebiasaan secara terus-menerus setiap harinya mengekspresikan karakter dan menghasilkan keefektifan atau ketidakefektifan seseorang. Stephen R. Covey dalam bukunya yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective People menyajikan pendekatan untuk menjadi efektif dalam mencapai tujuan dengan menyelaraskan diri apa yang dia sebut sebagai prinsip etika karakter yang menurutnya universal dan abadi. Covey mendefinisikan kebiasaan sebagai persilangan antara pengetahuan, keterampilan, dan keinginan. Pengetahuan adalah paradigma teoritis meliputi apa yang harus dilakukan dan mengapa. Keterampilan adalah bagaimana melakukannya, kemudian keinginan adalah motivasi untuk melakukannya. Nah, setiap bab dalam buku Stephen Covey ini didedikasikan kepada satu kebiasaan yang diwakili oleh imperatif berikut ini. Yang pertama ada kemenangan pribadi atau kemandirian. 3 kebiasaan yang pertama mengarahkan Anda dari ketergantungan menuju kemandirian. Nah, kebiasaan pertama itu ada be proaktif atau jadilah proaktif. Nah, saat seorang proaktif, dia akan memikirkan segala tindakan dan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya. Orang proaktif adalah orang yang mengerti tindakannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat kita dihadapi suatu kondisi di mana semua opsi tindakan yang kita punya, kita harus memiliki tindakan dengan konsekuensi negatif terkecil sehingga tindakan kita tidak melukai siapapun dalam pelaksanaannya. Mengambil inisiatif dalam kehidupan dengan menyadari bahwa keputusan Anda dan bagaimana mereka terkait dengan prinsip-prinsip kehidupan. Stephen R. Covey mengartikan tanggung jawab responsibility sebagai responsibility dan atau kemampuan untuk menanggapi atas stimulus yang dihadapi. Di sini adalah contoh studi kasus. Contoh kasusnya dari proaktif itu adalah misalkan di Jalan Sudirman, Amin terkena kemacetan yang memang menjadi langganan jalan tersebut. Kemacetan sudah dimulai sejak 1 jam yang lalu dan Amin kali ini benar-benar berada di tengah-tengah kemacetan, tak dapat bergerak sama sekali.
Nah, akhirnya setelah mengikuti arus yang ada 2 jam kemudian, Amin berhasil mencapai ujung kemacetan tersebut. Namun saat sedang ingin menikmati kebebasan dari macet tersebut, tiba-tiba dari sebelah kirinya muncullah sebuah mobil yang ingin mendahuluinya dan mogok tepat di depan mobil Amin. Yang pertama, di sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, jika Amin reaktif, dia akan marah-marah kepada si pengendara mobil tersebut dan menyebutkan semua isi kebun kata-kata kasar yang tidak pantas disebut dan menyembunyikan klakson berkali-kali sampai semua orang akan memperhatikannya. Sedangkan si pengendara mobil yang mogok juga reaktif sehingga menyebut semua kata-kata kasar dan juga mengajak berkelahi Amin. Dan akhirnya terjadilah pertengkaran yang makin mengakibatkan kemacetan sampai-sampai polisi turun tangan. Nah, kedua, jika Amin proaktif, dia akan stop dulu untuk meredakan emosinya, berpikir apa saja yang dapat dia lakukan. Misalkan dia dapat memarahi si pengendara mobil, dia dapat membantu si pengendara mobil menepikan mobil yang mogok tersebut, dan dia dapat menelepon mobil pengangkut. Nah, kemudian selanjutnya ada kebiasaan kedua, yaitu begin with the end in mind, atau mulailah dari akhir dalam pikiran. Mulai dengan akhir dalam pikiran berarti membentuk gambaran yang jelas tentang tujuan hidup kita, menentukan apa nilai-nilai hidup kita, dan menentukan saran-saran yang ingin kita capai. Berarti berpikir tentang hari esok dan menentukan arah hidup agar setiap langkah yang kita ambil senantiasa berada dalam rel atau jalur yang benar. Nah, terdapat beberapa cara yang dapat Anda laksanakan untuk melatih kebiasaan memulai dengan tujuan akhir. Yang pertama itu bayangkan akhir kehidupan. Luangkan waktu untuk membayangkan perasaan keluarga, teman, atau kolega kerja di saat pemakaman Anda. Lalu catatlah kesan Anda saat membayangkan kejadian tersebut. Yang kedua, evaluasi peran pribadi. Luangkan beberapa saat dan tuliskan peran-peran Anda sebagaimana Anda melihatnya sekarang. Nah, apakah Anda puas dengan bayangan cermin dari kehidupan Anda tersebut? Yang ketiga, ada tulis pernyataan misi pribadi. Tetapkan waktu khusus untuk benar-benar melepaskan diri Anda dari kegiatan sehari-hari dan mulai membuat pernyataan misi pribadi Anda. Mulailah membuat kumpulan catatan, kutipan, dan gagasan yang mungkin Anda gunakan sebagai bahan untuk menulis misi tersebut. Yang keempat, proyek tujuan akhir. Identifikasi sebuah proyek yang akan Anda hadapi dalam waktu dekat dan terapkan penciptaan mental. Tulis hasil yang Anda inginkan dan langkah-langkah yang akan membawa Anda ke tujuan itu. Yang ketiga, ada kebiasaan put first thing first, atau dahulukan yang utama. Rencanakan, prioritaskan, eksekusi tugas-tugas mingguan Anda berdasarkan skala kepentingannya terlebih dahulu dibandingkan skala urgensinya. Evaluasi apakah usaha yang sudah Anda lakukan sesuai dengan nilai karakter yang Anda inginkan, mendorong Anda semakin dekat pada sasaran dan memperkaya peranan dan hubungan yang diuraikan dalam kebiasaan. Yang kedua, ada kemenangan publik atau interpendensi. 3 kebiasaan berikutnya adalah apa yang harus dilakukan untuk menuju kemenangan publik atau interpendensi, misalnya bekerja dengan orang lain. Yang pertama ada kebiasaan keempat, yaitu think win-win atau berpikir menang-menang. Benar-benar berusaha untuk mencapai solusi atau perjanjian saling menguntungkan dalam berhubungan. Nah, nilai dan hormati orang lain dengan memahami bahwa kemenangan untuk semua orang adalah suatu resolusi jangka panjang yang lebih baik daripada jika hanya satu orang saja yang telah mendapatkan keinginannya. Kebiasaan 5 itu seek first to understand then to be understood. Berusahalah untuk mengerti orang lain terlebih dahulu, baru kemudian dimengerti. Pakailah cara mendengarkan dengan empati agar dapat benar-benar dipengaruhi orang lain, yang akan mendorong mereka untuk balas mendengarkan Anda dan berpikir terbuka untuk dapat Anda pengaruhi. Ini menciptakan suasana kepedulian, menghormati, dan pemecahan masalah secara positif. Yang keenam ada sinergi. Menggabungkan kekuatan dari beberapa orang melalui kerjasama tim yang positif sehingga untuk mencapai tujuan tidak ada satu orang pun yang bisa melakukannya sendiri. Mendapatkan performa terbaik dari sekelompok orang yang mendorong kontribusi yang berarti dan pemodelan kepemimpinan inspirasional dan mendukung.
Nah, apa sih itu manfaat dari sinergi? Sinergi ini sering melibatkan dua entitas atau bagian dengan sumber daya dan atau kemampuan yang saling melengkapi. Ini kemudian membawa manfaat timbal balik, terutama ketika kerjasama atau kegiatan mendukung tujuan yang sama. Secara umum, sinergi menciptakan nilai tambah dan kemungkinan pengembalian yang lebih tinggi dari penghematan biaya, peluang pertumbuhan, posisi yang lebih kuat, meningkatkan posisi tawar, kompetensi yang diperkuat. Terus ada pengambilan keputusan yang lebih baik, manfaat finansial. Nah, yang ketiga ada pembaharuan diri. Kebiasaan terakhir berkaitan dengan peremajaan diri atau pengasahan diri. Yang di sini ada poin kebiasaan ketujuh, yaitu sharpen the saw atau asalah gergaji. Nah, seimbangkan dan perbarui sumber daya, energi, dan kesehatan Anda untuk menciptakan gaya hidup yang berkelanjutan, jangka panjang, dan efektif. Dalam proses mengembangkan potensi atau skill yang dimiliki, setiap orang menempuh begitu banyak cara, kesulitan, serta tujuannya masing-masing. Meski begitu, masih ada orang yang sering kebingungan mengenai cara agar keahliannya terhadap suatu bidang apapun itu bisa terasah secara optimal. Dilansir dari yoursaysuara.com, terdapat 5 cara meningkatkan kemampuan kamu untuk dimiliki suatu bidang. Di antaranya itu ada rajin berlatih. Ya, dengan jam terbang latihan yang tinggi, niscaya kemampuan kita dalam suatu hal bisa meningkat pesat. Apapun yang dikerjakan secara rutin dan konsisten pasti akan membuahkan hasil yang lebih baik, yakni kita akan menjadi menguasai hal tersebut. Oleh sebab itu, mau sesibuk apapun, usahakan untuk tetap meluangkan sedikit waktu buat melatih kemampuan diri kita. Yang kedua, terus mempelajari apa yang tengah kamu geluti. Giat belajar dan terus mempraktikkan apa yang kamu pelajari adalah dua hal yang harus beriringan kalau Anda ingin cepat mahir dalam melakukan sesuatu. Jadi, tidak ada alasan untuk kamu malas belajar. Yang ketiga, minta arahan dari orang yang berpengalaman. Kamu tak mungkin mampu kalau hanya mengandalkan diri sendiri untuk mengasah kemampuan kita. Ada kalanya kita butuh seorang mentor yang memberi arahan dan bimbingan. Jangan sungkan untuk bertanya langsung kepada mereka dan sampaikan hal apa yang menjadi kendala kita. Kita juga boleh sekalian memetik pelajaran dari pengalaman mereka sejauh ini. Yang keempat, ada terima semua saran dan kritik yang membangun. Agar kita bisa mengetahui letak kesalahan kita, kita mesti bersikap terbuka terhadap segala kritik yang membangun. Jangan anggap sebuah saran atau kritik yang disampaikan orang lain itu bertujuan untuk menjatuhkan diri kita. Justru dengan adanya hal itu, kita bisa semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Yang kelima, abaikan perkataan orang lain. Bukan hal yang mustahil jika nantinya akan ada cibiran bahkan omongan negatif tentang diri kita. Terima dari orang lain, walaupun demikian, kita tidak usah pedulikan mereka. Percayalah bahwa kita sudah berada di jalur yang benar. Jangan termakan komentar negatif mereka, apalagi terpuruk gara-gara itu. Yang mesti kita lakukan sekarang adalah tetap konsisten dengan apa yang kita perjuangkan dan buktikan kepada mereka bahwa kita tidak seperti apa yang mereka pikirkan selama ini. Kesimpulannya, terkadang tanpa kita sadari, rupanya ada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik yang sedikit banyak mempengaruhi kehidupan kita menjadi tidak efektif. Padahal sebuah kebiasaan jika sudah terlalu lama dilakukan secara terus-menerus akan sulit dihilangkan. Hal inilah yang perlu kita pahami jika kita ingin merubah kehidupan yang lebih baik. Mulailah dari mengubah pandangan hingga mengubah kebiasaan kita. Adanya penerapan 7 kebiasaan seperti kata Stephen R. Covey, ini akan membantu kita merubah hidup jauh lebih efektif lagi dan bermakna lagi. Kebiasaan tersebut tidak cukup hanya dipahami saja, melainkan harus kita terapkan semua, sebab masing-masing poin sama pentingnya dan saling berkaitan. Karena hanya dengan kehidupan yang efektif, maka kita bisa mempermudah jalan menuju kesuksesan yang lebih besar.
Materi yang kedua ada integritas atau integrity. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan perilaku, nilai, metode, sarana, prinsip, harapan, dan keterpaduan berbagai hasil. Orang yang memiliki integritas berarti memiliki kepribadian yang jujur dan kuat. Integritas sendiri berasal dari kata Latin integrate yang artinya seperti berikut ini: sikap tegas untuk tidak ingin korupsi, berpegang teguh pada prinsip, dan menjadi dasar untuk berhubungan dengan diri sendiri sebagai nilai moral, kualitas, sifat, atau kondisi yang menunjukkan suatu kesatuan yang utuh, memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan otoritas, kewibawaan, dan kejujuran. Integritas ini lebih berkaitan dengan hati, kemampuan untuk melatih hati nurani termasuk kejujuran, ketulusan, dan dedikasi. Integritas dibangun atas 3 elemen kunci, yakni nilai kepemimpinan, koherensi, dan komitmen. Nilai-nilai ini adalah pedoman yang dibutuhkan manajer di lapangan. Integritas ini menjadi lebih kuat ketika seseorang pemimpin konsisten antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Berikut ada contoh bentuk integritas. Nah, dilansir dari grabendia.com, terdapat 5 kebiasaan atau contoh bentuk integritas yang harus dimiliki setiap orang. Di antaranya itu selalu datang tepat waktu. Sikap ini berkaitan dengan komitmen dan waktu kita yang tinggi, karena datang tepat waktu berarti menghargai waktu yang kita miliki dan waktu yang dimiliki orang lain. Sikap ini akan semakin meyakinkan orang-orang di sekitar kita bahwa kita adalah pribadi yang kredibel karena kita hidup dengan itikat baik. Sebaliknya, ketika kita sering datang terlambat, orang lain tidak terlalu menghormati kita. Yang kedua, mengklarifikasi komitmen yang tidak dapat kita buat. Integritas mencakup komitmen dan keabadian yang kita miliki untuk sesuatu. Itu sebabnya segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan sejak awal tidak sesuai dengan nilai dan prinsip hidup. Yang ketiga, memperjelas tindakan dan catatan yang ditulis di akhir setiap pertemuan. Penting untuk mengklarifikasi, tujuannya adalah agar apa yang kita pahami dan catat konsisten dengan apa yang dipikirkan orang lain dalam rapat. Salah satu alasan utama banyak hal yang sering diabaikan dalam rapat adalah karena tidak ada yang siap untuk mengatur semuanya. Baik itu poin penting atau kesepakatan akhir rapat, misalnya penerima tidak tahu persis apa yang diinginkan pihak lain dalam rapat. Tentu saja ini membahayakan posisinya. Karena jika tidak dapat mempercayai apa yang dia inginkan, dia akan kehilangan kepercayaan diri dari pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Membangun integritas dapat dicapai dengan praktik yang baik dalam mengklarifikasi masalah dan tindakan yang dibahas dan mengkomunikasikannya dengan jelas di akhir pertemuan. Yang keempat, selalu memenuhi tanggung jawab yang diberikan. Orang yang sangat berintegritas selalu berusaha untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Selain itu, mereka berusaha keras untuk mencapai hasil tanpa meminta pertanggungjawaban orang lain. Jadi jika benar-benar menginginkan integritas yang tinggi, mulailah dengan menggunakan kebiasaan baik untuk memenuhi semua tanggung jawab yang ada. Yang kelima, jangan biarkan stres mengendalikan integritas. Stres dan tekanan seringkali membuat orang merasa canggung dan mengambil jalan pintas dengan merusak integritas mereka. Misalnya, mantan karyawan perusahaan A adalah orang yang sangat tulus, namun karena situasinya yang membuat pekerjaannya sulit dan hampir putus asa, ia melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Jika dia melakukan pelanggaran yang merusak bisnis, dia secara tidak langsung menghancurkan integritasnya. Jadi, streslah yang memicu kita untuk mengambil napas dalam-dalam dan melakukan yang terbaik. Jangan biarkan stres menghancurkan integritas diri kita yang kita miliki sebelumnya. Nah, di sini ada salah satu tokoh yang berintegritas, ya, yaitu Pak Hoegeng Imman Santoso, yang merupakan salah satu contoh seseorang yang berintegritas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia periode 1968 sampai 1967. Ia dikenal dengan seseorang yang berintegritas. Salah satu bukti klaim ini adalah ketika Pak Hoegeng meminta istrinya, Mary Lusrani, menutup toko kembang mereka sehari sebelum pelantikan sebagai Kepala Jabatan Imigrasi. Alasan Pak Hoegeng menutup toko kembangnya lantaran jika
Pahugeng terus membuka tokonya, maka semua orang yang berurusan dengan imigrasi akan memesan kembang pada toko kembang Pahugeng, yang dimana menurut Pahugeng dan ini tidak adil untuk toko-toko kembang lainnya. Kesimpulannya, integritas merupakan pribadi yang penting bagi para pemimpin. Manajer yang tulus memenangkan kepercayaan diri karyawan. Manajer yang tulus dipercaya karena yang mereka katakan adalah apa yang mereka lakukan. Ketika tindakan orang sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip mereka yang mereka ajarkan, mereka disebut memiliki integritas. Sederhananya, kualitas orang yang tulus hanya ditunjukkan oleh kata-kata dan tindakan, bukan oleh mereka yang tidak bisa menjaga kata-kata. Orang yang tulus bukanlah orang yang memiliki banyak wajah dan rupa yang disesuaikan dengan motivasi dan minat pribadinya. Kemudian materi selanjutnya ada konflik manajemen. Ya. Dalam dinamika bisnis atau organisasi, terjadinya konflik bisnis memang menjadi isu yang sangat sensitif karena persaingan antara perusahaan dengan perusahaan lain sangat ketat. Hal ini membuat konflik tidak terhindarkan. Meskipun konflik tidak dapat dihindari, namun dapat diatasi melalui manajemen konflik. Manajemen konflik kemudian digunakan sebagai istilah untuk perilaku yang tepat dan penyelesaian konflik bisnis. Manajemen konflik dapat digunakan untuk meminimalisir dan mencegah berbagai konflik, bahkan permasalahan dalam dunia bisnis sebelum merugikan pihak lain. Manajemen konflik sangat perlu dilakukan untuk menangani konflik dengan baik agar tidak menimbulkan hal-hal negatif seperti perpecahan, permusuhan, dan persaingan yang tidak sehat. Hal-hal negatif tersebut biasanya juga memicu efek yaitu rasa tidak nyaman dalam bekerja sehingga menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, pentingnya keterampilan manajemen konflik merupakan upaya yang sangat baik untuk mencegah dan atau mengelola dampak berbahaya dari konflik dalam suatu organisasi atau bisnis. Manajemen konflik kemudian digunakan untuk mencoba menyelesaikan konflik, menyatukan berbagai pihak melalui solusi yang berbeda. Menurut Howard Ross, manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik, dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hasil positif, kreatif, mufakat, atau agresif. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah. Dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga, suatu pendekatan yang berpotensi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi termasuk perilaku para pelaku, bagaimana mereka memengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik. Kemudian ada fungsi manajemen konflik. Terdapat 4 fungsi manajemen konflik, diantaranya itu yang pertama meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Manajemen konflik ini dilakukan dengan mengeluarkan pendapat menjadi sarana yang tepat bagi para karyawan atau seseorang. Karyawan atau seseorang akan lebih aktif mengemukakan pendapat ketika terjadinya konflik. Hal ini membuat pihak yang terlibat berdiskusi dan memikirkan solusi yang tepat. Dengan demikian akan meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan atau seseorang. Yang kedua, mengembangkan kemampuan karyawan. Dengan adanya manajemen konflik untuk mengatasi konflik di suatu perusahaan, secara tidak langsung manajemen konflik digunakan sebagai media untuk mengasah kemampuan para karyawan untuk lebih berpikir logis, kreatif, dan rasional. Pada akhirnya, karyawan akan ikut berpikir bagaimana cara menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Sehingga kemudian kemampuan berpikir seseorang karyawan akan terus berkembang dan meningkat karena sering diasah untuk dapat memberikan solusi yang tepat di dalam sebuah konflik, serta lebih kreatif dalam berpikir, dan tentunya akan meningkatkan skill mereka sebagai karyawan. Yang ketiga, melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Adanya manajemen konflik yang dilakukan karena timbulnya suatu konflik sangat penting karena
Di dalam sebuah perusahaan, setiap konflik akan terus terjadi. Mau tidak mau, perusahaan yang pernah mengalami konflik justru akan maju dan terus berkembang. Hal ini karena adanya konflik yang membuat perusahaan tersebut terus ditempa. Artinya, sebuah perusahaan yang sering mengalami konflik dan memiliki manajemen konflik yang baik sehingga mampu menyelesaikan konflik, artinya perusahaan tersebut sudah terbiasa menyelesaikan konflik dengan tepat dan perusahaan tersebut akan lebih mampu bertahan karena sudah biasa menghadapi konflik dan melakukan manajemen konflik. Yang terakhir, yang keempat, meningkatkan rasa saling menghormati. Dilakukannya manajemen konflik, setiap ada konflik yang terjadi pasti akan memunculkan berbagai pendapat dari berbagai pihak. Pendapat yang berbeda-beda ini juga memicu adanya suatu perpecahan. Oleh sebab itu, perbedaan pendapat mengenai bagaimana manajemen konflik pada sebuah konflik yang berlangsung merupakan tantangan tersendiri. Bagaimana seseorang dapat menghormati pendapat orang lain dan tidak menjatuhkan satu sama lain. Artinya, manajemen konflik sangat berguna untuk meningkatkan rasa toleransi semua pihak. Contoh manajemen konflik. Nah, untuk mendapat gambaran bagaimana manajemen konflik telah dilaksanakan oleh berbagai perusahaan, di sini diberikan beberapa contoh manajemen konflik yang biasanya terjadi. Konflik paling umum yang biasa terjadi di dalam sebuah perusahaan yang berfokus pada kinerja dan produktivitas dapat ditangani dengan baik. Sehingga perusahaan atau HRD harus memahami berbagai konflik yang umum atau biasa terjadi dan cara menyelesaikannya atau manajemen konflik yang tepat. Yang pertama, konflik kepemimpinan. Biasanya para pemimpin diharapkan untuk dapat turun tangan demi menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi di suatu perusahaan tersebut. Tapi bagaimana jika para pemimpin tersebut yang membuat konflik atau menjadi pusat konflik? Hal ini tentu tak bisa dihindari, terutama jika pimpinan tersebut kurang berpengalaman namun mendapat promosi jabatan yang terbilang cepat, tapi aspek kepemimpinan dan pelatihannya kurang tepat. Selain itu, adanya tekanan lingkungan ditambah dengan kurangnya pengalaman sangat riskan menimbulkan konflik. Nah, penyelesaiannya, HRD harus mampu menentukan bagaimana cara memilih individu yang tepat dan memang berkompetensi untuk mengisi posisi tertentu sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Dilakukannya proses rekrutmen dan manajemen sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam hal ini. Sehingga jika sudah terlanjur salah memilih, diperlukan komunikasi yang intens antara manajer, karyawan, dan HRD mengenai bagaimana cara menjadi penengah dan berkompromi dengan gaya kepemimpinan mana yang seharusnya digunakan. Pastikan jenis gaya kepemimpinan ini sesuai dengan budaya, tempat kerja, dan nilai perusahaan. Yang kedua, konflik gaya bekerja. Setiap orang pasti memiliki gaya bekerja masing-masing. Beberapa orang lebih suka bekerja di dalam suatu kelompok, sementara ada pula yang lebih suka bekerja sendirian dan melakukan pekerjaan terbaiknya. Ada orang yang tidak memerlukan arahan ekstra untuk bekerja, ada pula orang yang harus dituntun diberi arahan setiap langkahnya. Ada juga perbedaan gaya kerja tersebut kadang membuat adanya konflik dan juga membuat individu yang lain terhambat keharmonisannya. Dan pekerjaan timnya terganggu sehingga timbulnya miskomunikasi yang menghambat kinerja perusahaan. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya, manajemen konflik yang digunakan dalam kasus ini diperlukan cara untuk memahami dan menghormati gaya kerja setiap anggota yang berbeda-beda untuk dapat bekerja dan membentuk tim kerja dengan sukses. Setiap anggota tim harus saling terbuka dan memahami serta berkompromi untuk mengkolaborasikan gaya bekerja yang berbeda. Nah, dapat disimpulkan dari materi ini bahwa konflik merupakan interaksi pertentangan antara dua pihak atau lebih. Konflik biasanya timbul dari pada berbagai situasi sosial, baik terjadi di dalam diri individu, antara individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara. Biasanya konflik muncul karena adanya kesalahpahaman pada sebuah situasi sosial tentang pokok-pokok pikiran tertentu dan adanya antagonisme emosional yang menyebabkan ketidaksesuaian sehingga membuat perasaan marah, tidak percaya, tidak senang, takut, menentang, dan terjadinya bentrokan. Manajemen di dalam manajemen konflik dan lainnya merupakan suatu tindakan yang berhubungan dengan usaha tertentu
dan menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Artinya, manajemen konflik merupakan proses untuk mengelola konflik dengan menyusun strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki konflik sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan. Sementara itu, dalam sudut pandang demokrasi, manajemen konflik berbicara mengenai bagaimana konflik ditangani. Nah, materi selanjutnya ada care dan selflessness. Nah, ketika kita berpikir tentang tidak mementingkan diri sendiri, kita sering berpikir tentang tindakan kebaikan yang ekstrim dan heroik terhadap orang lain dengan mengorbankan kenyamanan dan kebutuhan kita sendiri. Nah, menurut kamus Oxford, tidak mementingkan diri sendiri didefinisikan sebagai kualitas lebih peduli apa yang dibutuhkan yang diinginkan orang lain daripada apa yang Anda butuhkan atau inginkan. Nah, tidak mementingkan diri sendiri adalah tindakan yang mulia, dan banyak dari kita mungkin mengatakan bahwa kita membutuhkan lebih banyak orang yang tidak mementingkan diri sendiri di dunia ini. Tidak mementingkan diri sendiri saat ini datang dalam bentuk memberikan waktu, perhatian, dan energi Anda kepada orang lain. Contohnya, bekerja lembur, membantu seseorang dalam tim yang sedang berjuang. Nah, terkadang tidak ada waktu yang tersisa untuk diri sendiri dan kebutuhan Anda sendiri. Misalnya, waktu berkualitas dengan keluarga, waktu untuk olahraga atau hobi atau bahkan tidur. Dan terkadang bentuk-bentuk ekstrim dari sikap tidak mementingkan diri sendiri dapat menjadi gaya hidup yang tidak sehat dan merusak diri sendiri ketika kita tidak menjaga diri kita sendiri. Nah, dilansir dari bola.com, terdapat 9 cara berhenti menjadi egois, diantaranya belajar mendengarkan. Orang egois ini biasanya ingin didengarkan, tetapi jarang mendengarkan orang lain. Mereka ingin percakapan hanya berputar di sekitar mereka atau minat mereka. Dalam kebanyakan interaksi, ingat bahwa Anda seharusnya memberikan sebanyak yang Anda terima, jadi biarlah untuk mendengarkan apa yang orang lain katakan. Beri mereka kesempatan yang sama seperti yang mereka berikan saat Anda berbicara. Yang kedua, mulai berbagi dengan orang lain. Anda harus belajar untuk berbagi dengan orang lain sebagai cara menghilangkan sifat egoistis. Coba sisihkan waktu dan sediakan tempat untuk orang lain dalam hidup Anda. Cara ini dapat mempercepat hubungan dengan orang-orang di sekitar Anda, khususnya orang-orang terkasih yang mungkin selama ini merasa diabaikan. Yang ketiga, berbagi peran dan tempat. Jika Anda tidak ingin egoistis lagi, Anda harus rela berbagi sorotan dari waktu ke waktu. Biarkan orang lain berbicara dan memimpin, beri mereka rasa hormat yang pantas mereka dapatkan saat mereka melakukannya. Hal ini terbilang sulit dan perlu dibiasakan, tetapi dengan latihan yang cukup, Anda akan belajar untuk memperhatikan dan bahkan menyemangati orang lain. Yang keempat, tumbuhkan rasa empati. Penyebab egoistis bisa disebabkan karena kurangnya rasa empati yang dimiliki seseorang. Jika seperti itu, Anda harus memulai menumbuhkan rasa empati dalam diri Anda. Mulailah untuk mau memedulikan keinginan orang lain dan mendengarkan pendapat mereka. Hal tersebut bisa membantu Anda untuk menumbuhkan empati dalam diri Anda. Yang kelima, merenungkan tindakan. Makin banyak Anda merenung, makin Anda akan mengidentifikasikan hal-hal egoistis yang mungkin pernah Anda lakukan, baik disengaja ataupun tidak. Hal ini akan memungkinkan Anda untuk memantau tindakan Anda dengan hati-hati di masa depan, dan membantu Anda mengurangi melakukan tindakan egoistis yang sama lagi. Yang keenam, ada bantu seseorang. Cara yang bagus untuk menghilangkan sifat egoistis adalah dengan melakukan tindakan tanpa pamrih, seperti membantu teman atau orang asing. Jika teman Anda mengalami masalah dengan pekerjaan studinya, coba untuk membantu tanpa menuntut atau mengharapkan imbalan apapun. Yang ketujuh, kita harus tahan emosi. Emosi bukan hal yang baik untuk disimpan di dalam hati. Orang-orang egois seringkali tidak bisa menahan emosi yang terpendam dalam dirinya saat mereka merasakan tidak nyaman dengan sesuatu. Emosi itu akan membuat hubungan Anda dengan teman-teman Anda mulai merenggang. Untuk itu, sebisa mungkin tahan emosi Anda meski dalam kondisi seburuk apapun.
Menyelesaikan masalah dengan menggunakan emosi tidak akan pernah berhasil. Yang kedelapan, carilah anutan. Lebih mudah untuk berubah menjadi lebih baik jika Anda memiliki anutan. Temukan seseorang yang Anda kenal, seorang filsuf, atau bahkan seorang tokoh yang memiliki sifat tidak egoistis dan Anda kagumi. Kemudian jadikan dia anutan Anda dan tiru tindakannya yang tidak mementingkan diri sendiri. Yang 9, poin terakhir itu belajar mengalah. Mengalah menjadi salah satu di antara cara ampuh untuk menghilangkan sifat egoistis yang Anda miliki. Anda mungkin tidak selalu merasa benar dan kerap kali berdebat dengan orang lain untuk mempertahankan pendapat Anda. Oleh karena itu, tidak ada salahnya sesekali mencoba mengalah untuk mengabaikan orang lain, orang yang tidak sopan atau kasar. Mulailah untuk tidak menghiraukan hal-hal yang dapat menyebabkan drama, kekesalan, serta lebih memprioritaskan kedamaian. Cara membangun sikap peduli terhadap orang lain. Nah, memiliki kepedulian tinggi merupakan salah satu hal yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Hal itu karena hakikat manusia adalah sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dilansir dari ID Times, terdapat 5 cara membangun sikap peduli terhadap orang lain. Yang pertama itu cobalah untuk melatih rasa empati kepada orang lain. Rasa empati ini dan peduli merupakan sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan. Jika kita ingin meningkatkan kepedulian, kita harus bisa melatih rasa empati terhadap orang lain. Yang kedua, cobalah untuk mengikuti berbagai macam kegiatan kemanusiaan. Di luar sana pasti banyak kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang ditujukan untuk membantu sesama. Coba ikuti berbagai macam kegiatan tersebut agar kita bisa terbiasa terpeduli dengan orang lain. Yang ketiga, cobalah untuk melatih kepedulian dengan berdonasi. Dengan berkembangnya teknologi di dunia ini, kamu bisa mudah melakukan donasi di mana saja, seperti misalkan di platform YouTube. Nah, ada banyak website crowdfunding terpercaya yang dapat membantu kita untuk berdonasi. Website tersebut antara lain kitabisa.com, gandengtangan.co.id, peduli.com, dan lain-lain. Yang keempat, kurangi kebiasaan bodoh amat dalam menjalani kehidupan sosial. Sering bersikap bodoh amat dalam menjalani kehidupan sosial merupakan salah satu penyebab dari kurangnya rasa peduli. Mulai sekarang, coba untuk membuang hal tersebut agar kita bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Mulailah membantu orang lain meskipun dengan hal sekecil apa sekalipun. Percaya kalau perbuatan baik itu akan memberikan dampak positif bagi kehidupan di masa yang akan datang. Yang poin terakhir, yang kelima, cobalah untuk mengunjungi posko-posko bencana dengan hati yang tulus. Tidak ada manusia yang bisa menandingi kekuatan alam. Hal itu membuat banyak bencana terjadi sehingga merugikan manusia. Ketika ada peristiwa yang cukup memilukan tersebut, cobalah untuk mengunjungi posko-posko bencana dengan niat tulus. Hal tersebut pasti akan menyadarkanmu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak dapat diprediksi. Dengan melakukan hal itu, percayalah bahwa rasa kepedulianmu akan meningkat pula. Contoh peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama adalah sikap yang ditunjukkan untuk mampu memahami kondisi dari orang lain, ikut merasakan kesulitan orang lain, dan membantu membangkitkan ketika seseorang mengalami kesulitan. Peduli terhadap sesama tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk lingkungan masyarakat. Peduli terhadap sesama inilah yang menyadarkan diri kita sendiri bahwa setiap orang pasti mempunyai suatu masalah dan musibah. Dari masalah tersebut menyadarkan bahwa harus lebih peka lagi terhadap lingkungan sekitar. Ketika sudah peka terhadap lingkungan sekitar, berarti kepedulian tersebut sudah meningkat. Jika rasa kepedulian serta kepekaan sudah meningkat, maka akan lebih mudah untuk menempatkan diri sendiri di lingkungan sekitar. Contoh, jika kita sudah memiliki rasa kepedulian terhadap sesama, ketika melihat orang lain sedang mendapatkan masalah dan musibah, kita akan sendirinya untuk terdorong untuk membantu orang tersebut dan membantu orang lain dengan memberi dukungan pendengar yang baik untuk orang lain.
Karena bentuk peduli terhadap sesama paling mudah untuk dilakukan yaitu dengan mendengar yang baik. Inilah yang benar-benar dibutuhkan orang lain. Karena ketika mempunyai masalah, sebagai manusia butuh seseorang yang bisa mendengarkan keluh kesah dari masalah tersebut. Tidak hanya peduli terhadap orang lain, tetapi juga terhadap lingkungan. Kesimpulan dari materi care and selflessness, setiap manusia harus memiliki sikap peduli terhadap sesama, baik peduli terhadap orang lain maupun lingkungan sekitar. Peduli ini akan mengetahui sikap sebagaimana mempunyai rasa empati terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Peduli terhadap orang lain bisa dilakukan dengan cara pendengar yang baik, dan untuk peduli terhadap lingkungan yang bisa diterapkan adalah menjaga lingkungan di sekitar dan jangan merusak fasilitas umum. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata atau kesalahan dalam berbicara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.